Bayangkan sejak kecil kita selalu diajarkan kalimat sederhana ini. Makanlah sayur, karena sayur itu sehat. Namun, mari kita jujur, bagi penderita diabetes, tidak semua sayuran memberikan manfaat yang sama. Ada beberapa jenis sayuran yang diam-diam justru bisa memicu lonjakan gula darah. Sementara yang lain bekerja seperti obat alami yang membantu tubuh menstabilkan kadar gula dengan cara yang sangat halus tapi efektif. Inilah alasan mengapa banyak orang bingung. Bahkan sebagian dokter jarang menjelaskan dengan jelas sayuran mana yang sebaiknya dipilih oleh penderita diabetes. Karena itu, di video ini kita akan membahas 5 sayuran terbaik yang dapat membantu mengendalikan diabetes, menjaga kestabilan energi sepanjang hari, mengurangi keinginan makan manis, dan bahkan mendukung perbaikan metabolisme dari dalam tubuh. Jangan anggap ini hanya sekadar tambahan di piring makan. Sayuran yang akan kita bahas kali ini adalah pahlawan super dalam dunia makanan, penuh dengan nutrisi yang ramah bagi penderita diabetes. Dan yang paling mengejutkan, beberapa di antaranya sangat sederhana, murah, dan mungkin sudah ada di dapur Anda saat ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lain tentang cara alami mengendalikan gula darah. Dukungan Anda sangat berarti agar semakin banyak penderita diabetes bisa menemukan harapan dan strategi yang lebih sehat untuk menjalani hidup. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini dari peringkat kelima. Sayuran yang satu ini sudah sangat dikenal di seluruh dunia, bisa ditemukan dengan mudah di pasar tradisional maupun supermarket, namun seringkali diremehkan. Padahal, ia mengandung kombinasi nutrisi yang benar-benar penting bagi penderita diabetes. Yang saya maksud adalah bayam, atau dalam bahasa kita lebih dikenal sebagai espinafre. Espinafre bukanlah sayuran biasa. Ia kaya akan magnesium, mineral yang terbukti sangat berpengaruh dalam lebih dari 300 reaksi enzim di dalam tubuh, termasuk yang berhubungan langsung dengan regulasi kadar gula darah. Penderita diabetes seringkali memiliki kadar magnesium yang rendah tanpa menyadarinya, dan hal ini membuat tubuh semakin sulit mengontrol gula. Dengan mengonsumsi espinafre secara rutin, Anda bukan hanya mendapatkan sayuran hijau, tetapi juga membantu tubuh memperbaiki sensitivitas insulin dan menurunkan risiko komplikasi jangka panjang. Selain itu, espinafre syarat dengan serat larut yang bertindak seperti spons di dalam usus. Serat ini menyerap sebagian gula dari makanan dan memperlambat proses penyerapannya ke dalam darah. Hasilnya, tidak ada lonjakan gula darah tiba-tiba yang bisa membuat Anda lelah atau mengantuk setelah makan. Lebih dari itu, espinafre juga mengandung antioksidan kuat seperti lutein dan zeaxanthin yang tidak hanya melindungi mata dari komplikasi diabetes seperti retinopati, tetapi juga membantu mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Dan jangan lupakan manfaatnya bagi jantung. Kandungan nitrat alami dalam espinafre membantu memperlebar pembuluh darah, melancarkan aliran darah, dan mengurangi tekanan pada sistem kardiovaskular. Bagi penderita diabetes, menjaga kesehatan jantung sama pentingnya dengan menjaga kadar gula, karena kedua hal ini saling berkaitan erat. Bayangkan sebuah piring makan siang sederhana berisi tumis espinafre dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun. Tidak hanya lezat, tapi juga bekerja di balik layar menjaga gula darah tetap stabil. Atau smoothie hijau dengan espinafre segar yang memberi energi tanpa gula tambahan. Setiap suapan espinafre sebenarnya adalah langkah nyata menuju kontrol diabetes yang lebih baik. Di peringkat keempat, kita punya sayuran yang sering dianggap membosankan, padahal sebenarnya bisa menjadi senjata rahasia bagi penderita diabetes. Sayuran ini adalah kembang kol. Sekilas, kembang kol mungkin terlihat biasa saja, bahkan sebagian orang mengira ia hanya sayuran putih yang kurang menarik dibandingkan brokoli atau sayuran hijau lain. Tetapi di balik tampilannya yang sederhana, kembang kol menyimpan kekuatan luar biasa untuk membantu mengendalikan gula darah. Mengapa kembang kol begitu istimewa? Pertama, ia memiliki indeks glikemik yang sangat rendah. Artinya, ketika Anda makan kembang kol,
gula darah Anda tidak akan melonjak secara tiba-tiba, seperti saat mengonsumsi nasi putih atau roti. Ini membuat kembang kol bisa menjadi pengganti cerdas untuk berbagai sumber karbohidrat yang biasanya berisiko bagi penderita diabetes. Bayangkan, Anda bisa membuat nasi kembang kol, pure kembang kol, bahkan dasar pizza dari kembang kol yang rasanya tetap lezat tetapi jauh lebih ramah untuk gula darah Anda. Namun, manfaat kembang kol tidak berhenti di situ. Sayuran ini mengandung senyawa khusus bernama sulforafane. Sulforafane dikenal luas dalam dunia penelitian karena efeknya yang sangat kuat terhadap metabolisme. Senyawa ini dapat menekan produksi glukosa berlebih di hati dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Dengan kata lain, kembang kol tidak hanya mencegah lonjakan gula, tetapi juga membantu tubuh menggunakan gula darah lebih efisien sebagai sumber energi. Selain itu, kembang kol kaya akan serat. Serat larut dalam kembang kol memperlambat proses pencernaan karbohidrat, sehingga gula dari makanan masuk ke aliran darah secara bertahap. Hasilnya, energi Anda lebih stabil, tidak cepat lelah, dan tidak mudah merasa lapar kembali. Bagi penderita diabetes, kestabilan ini sangat penting untuk mencegah siklus lapar makan berlebihan lonjakan gula yang berbahaya. Kembang kol juga menyumbang nutrisi penting lain seperti vitamin C, vitamin K, dan kolin, yang semuanya mendukung kesehatan sel, fungsi otak, serta sistem kardiovaskular. Vitamin C di dalamnya bertindak sebagai antioksidan kuat, melawan peradangan kronis yang sering menjadi penyebab komplikasi diabetes. Kolin membantu metabolisme lemak sehingga mengurangi risiko penumpukan lemak di hati, masalah yang cukup umum pada penderita diabetes tipe 2. Mari kita bayangkan sebuah hidangan sederhana. Kembang kol yang dikukus sebentar lalu ditumis dengan bawang putih, sedikit minyak zaitun, dan taburan lada hitam. Rasanya gurih, ringan, tapi efeknya sangat besar bagi tubuh. Atau mungkin Anda ingin mencoba mashed cauliflower sebagai pengganti kentang tumbuk, lembut, hangat, dan menenangkan, namun tanpa risiko lonjakan gula. Dengan kreativitas kecil di dapur, kembang kol bisa menjadi teman setia Anda dalam perjalanan mengendalikan diabetes. Jadi, jangan remehkan sayuran putih yang satu ini. Di balik penampilannya yang sederhana, kembang kol sebenarnya adalah alat terapi alami yang bisa membantu menyeimbangkan metabolisme, menstabilkan gula darah, dan mendukung kesehatan jangka panjang. Di peringkat ketiga, kita bertemu dengan sayuran yang mungkin dulu sering Anda tolak di masa kecil, tetapi ternyata justru menyimpan kekuatan luar biasa untuk penderita diabetes. Ya, sayuran itu adalah brokoli. Banyak orang menganggap brokoli sekadar sayuran hijau dengan rasa agak pahit dan aroma khas. Padahal sebenarnya brokoli adalah salah satu alat terapi alami paling kuat yang bisa Anda masukkan ke piring setiap hari. Brokoli mengandung kombinasi unik dari serat, kromium, dan sulforafane. 3 komponen penting yang bekerja bersama-sama untuk membantu menurunkan dan menstabilkan kadar gula darah. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, serat dalam brokoli bekerja dengan memperlambat pencernaan karbohidrat, sehingga glukosa dari makanan tidak langsung membanjiri darah Anda. Ini membuat lonjakan gula darah jauh lebih terkendali, sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama. Bagi penderita diabetes, efek ini sangat penting untuk mencegah rasa lapar yang cepat datang kembali dan mengurangi risiko makan berlebihan. Kedua, brokoli kaya akan kromium, mineral penting yang sering diabaikan. Kromium membantu reseptor insulin pada sel bekerja lebih baik, sehingga tubuh Anda bisa lebih efisien menggunakan gula darah sebagai energi. Dengan kata lain, kromium memperkuat kunci yang membuka pintu sel agar glukosa bisa masuk dan tidak menumpuk di aliran darah. Dan yang paling menakjubkan, brokoli mengandung sulforafane, senyawa antioksidan kuat yang terbukti secara ilmiah mampu menekan produksi gula berlebih di hati, mengurangi peradangan,
bahkan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Science Translational Medicine menunjukkan bahwa penderita diabetes tipe 2 yang mengonsumsi ekstrak kecambah brokoli mengalami penurunan gula darah puasa hingga 10% hanya dalam beberapa minggu. Itu angka yang signifikan, dan yang lebih penting, hasilnya dicapai dengan makanan alami, bukan obat-obatan tambahan. Selain manfaat untuk gula darah, brokoli juga mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Antioksidan di dalamnya membantu mencegah kerusakan arteri, sementara vitamin C dan vitamin K berkontribusi pada kesehatan tulang dan sistem kekebalan. Dengan demikian, makan brokoli tidak hanya menargetkan diabetes, tetapi juga memperkuat tubuh Anda secara menyeluruh. Ada banyak cara lezat untuk menikmati brokoli. Anda bisa mengukusnya dan menambahkan perasan lemon segar, memanggangnya dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih, atau bahkan membuat sup krim brokoli yang lembut dan menenangkan. Dengan sedikit kreativitas, brokoli bisa menjadi salah satu lauk favorit di meja makan Anda. Jadi, jangan lagi meremehkan brokoli. Sayuran hijau ini bukan hanya hiasan di piring, tetapi benteng alami yang bisa membantu Anda menstabilkan gula darah, menjaga energi tetap stabil sepanjang hari, dan melindungi tubuh dari komplikasi jangka panjang. Di posisi kedua, kita menemukan salah satu sayuran yang sering dianggap aneh, atau bahkan dihindari karena rasanya yang pahit, yaitu melon pahit atau pare. Banyak orang mungkin mengingatnya sebagai sayuran yang kurang disukai, tetapi justru di balik rasa pahit, itulah terkandung kekuatan alami yang luar biasa untuk membantu penderita diabetes mengendalikan kadar gula darah. Melon pahit mengandung senyawa aktif seperti polipeptida P dan momodisin yang memiliki efek mirip dengan insulin. Artinya, zat-zat ini membantu glukosa masuk ke dalam sel tubuh dan digunakan sebagai energi, bukan dibiarkan menumpuk di dalam darah. Dengan cara ini, melon pahit bekerja hampir seperti obat penurun gula, tetapi tanpa efek samping kimiawi yang sering menyertai penggunaan obat-obatan. Penelitian modern semakin sering menegaskan manfaat pare. Dalam beberapa studi klinis, konsumsi jus atau ekstrak melon pahit secara rutin terbukti menurunkan kadar gula darah puasa dan memperbaiki kontrol gula darah secara keseluruhan pada penderita diabetes tipe 2. Ini bukan sekadar cerita turun-temurun dari pengobatan tradisional di Asia, India, atau Afrika, tetapi fakta yang sudah mendapat perhatian dunia medis. Selain itu, melon pahit juga membantu memperlambat penyerapan gula dari usus ke aliran darah. Dengan demikian, kadar gula tidak melonjak drastis setelah makan. Efek ini sangat penting untuk penderita diabetes yang sering mengalami fluktuasi gula darah setelah mengonsumsi makanan berkarbohidrat. Meskipun rasanya pahit, ada banyak cara untuk mengolah pare agar lebih enak disantap. Anda bisa menumisnya dengan bawang putih dan cabai, memasukkannya ke dalam sup bening, atau mencampurnya dengan telur. Bahkan, di beberapa budaya, pare dijadikan jus kesehatan yang diminum setiap pagi untuk menjaga gula darah tetap stabil. Butuh sedikit waktu untuk membiasakan diri dengan rasanya, tetapi manfaatnya sangat sepadan. Pare juga kaya akan vitamin C, antioksidan, dan berbagai fitonutrien yang membantu melawan peradangan, faktor utama yang sering memperburuk kondisi diabetes. Jadi dengan mengonsumsi melon pahit, Anda bukan hanya menstabilkan gula darah, tetapi juga memperkuat daya tahan tubuh, melindungi pembuluh darah, dan menjaga kesehatan hati. Kesimpulannya, rasa pahit yang mungkin membuat Anda enggan justru menyembunyikan rahasia besar kesehatan. Melon pahit adalah salah satu senjata alami paling kuat untuk membantu tubuh melawan ketidakstabilan gula darah. Jika Anda penderita diabetes, inilah saatnya memberikan kesempatan pada pare untuk masuk dalam menu harian Anda, karena bisa jadi sayuran inilah yang membantu tubuh Anda kembali menemukan keseimbangannya. Dan sekarang kita sampai pada posisi pertama. Sayuran yang sering diremehkan padahal memiliki potensi luar biasa bagi penderita diabetes,
yaitu okra atau yang juga dikenal dengan sebutan kacang bendi. Banyak orang enggan menyentuh okra karena teksturnya yang berlendir ketika dimasak. Tetapi justru lendir inilah yang menyimpan rahasia besar kesehatan bagi penderita diabetes. Okra mengandung serat larut dalam jumlah tinggi, yang ketika bertemu dengan air akan berubah menjadi semacam gel alami. Gel inilah yang bertindak seperti spons, menangkap glukosa di usus dan memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Hasilnya, kadar gula tidak melonjak tajam setelah makan, melainkan tetap stabil dan terkendali. Stabilitas inilah yang membuat penderita diabetes bisa terhindar dari kelelahan mendadak, rasa lapar berlebihan, dan fluktuasi energi yang mengganggu sepanjang hari. Tidak hanya itu, okra juga kaya akan antioksidan kuat, vitamin C, vitamin K, folat, dan bahkan sedikit protein nabati. Antioksidan di dalam okra berfungsi melawan peradangan kronis yang sering menjadi penyebab utama memburuknya resistensi insulin. Dengan kata lain, konsumsi okra bukan hanya membantu menurunkan kadar gula, tetapi juga menyentuh akar permasalahan diabetes, yaitu memperbaiki cara tubuh merespons insulin. Di beberapa budaya, okra bahkan dianggap sebagai obat alami untuk diabetes. Ada tradisi unik di mana okra dipotong-potong, direndam dalam air semalaman, lalu airnya diminum keesokan pagi. Meski terdengar sederhana, penelitian menunjukkan bahwa cara ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah puasa secara signifikan. Bagi sebagian orang, mengonsumsi okra dengan cara ini menjadi rutinitas harian yang benar-benar membawa perubahan nyata. Selain diminum air rendamannya, okra bisa dimasak dengan berbagai cara. Anda bisa menumis dengan bawang putih dan sedikit cabai, merebusnya bersama sayuran lain dalam sup, atau memanggangnya hingga renyah sehingga teksturnya tidak lagi terlalu berlendir. Dengan sedikit kreativitas, okra bisa menjadi lauk yang lezat sekaligus menyehatkan. Yang menjadikan okra begitu istimewa adalah sifatnya yang multifungsi. Ia bukan hanya mengendalikan kadar gula, tetapi juga membantu menurunkan kadar kolesterol, mendukung kesehatan pencernaan, dan melindungi jantung. Semua manfaat ini datang dari satu sayuran sederhana yang sering terabaikan di rak pasar atau supermarket. Jadi, jangan lagi melihat okra sebagai sayuran aneh yang bisa dilewati begitu saja. Anggaplah ia sebagai sekutu sejati dalam perjalanan mengendalikan diabetes secara alami. Dengan memasukkan okra ke dalam menu harian, Anda sedang memberi tubuh kesempatan untuk bekerja lebih seimbang, lebih stabil, dan lebih sehat dari dalam. Jadi sekarang kita sudah melihat 5 sayuran terbaik yang bisa menjadi sekutu alami bagi penderita diabetes. Dari peringkat kelima ada bayam yang kaya magnesium untuk menenangkan tubuh dan membantu sensitivitas insulin. Di peringkat keempat, kembang kol yang bisa menggantikan karbohidrat berbahaya tanpa memicu lonjakan gula darah. Bahkan mengandung sulforafan yang memperbaiki metabolisme dari dalam. Lalu peringkat ketiga ada brokoli, si hutan kecil hijau yang penuh serat, kromium, dan antioksidan kuat yang mampu menstabilkan kadar gula sekaligus melindungi sel-sel pankreas. Tidak kalah penting, di posisi kedua kita punya pare atau melon pahit, sayuran yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tapi sudah lama dipakai dalam pengobatan tradisional di banyak negara. Kandungan aktif di dalamnya bekerja mirip insulin, membantu gula darah masuk ke dalam sel dan dipakai sebagai energi. Dan akhirnya, di posisi pertama, ada okra atau kacang bendi, sayuran sederhana namun luar biasa. Teksturnya yang berlendir justru memberi manfaat besar dengan membentuk lapisan pelindung di usus, sehingga penyerapan gula melambat dan energi tubuh menjadi jauh lebih stabil. 5 sayuran ini bukan sekadar pelengkap lauk. Mereka adalah alat nyata untuk membantu tubuh Anda bekerja lebih seimbang, menekan peradangan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menjaga gula darah tetap terkendali. Bayangkan bagaimana hidup Anda bisa berubah ketika setiap hari dimulai dengan energi yang stabil, tanpa rasa lelah berlebihan,
tanpa dorongan makan manis yang tak terkendali, dan dengan kesehatan jangka panjang yang lebih terjaga. Dan yang paling penting, semua sayuran ini tersedia di sekitar kita. Anda tidak perlu obat mahal, tidak perlu suplemen rumit. Cukup dengan menjadikan 5 sayuran ini bagian dari pola makan sehari-hari, Anda sudah memberi tubuh kesempatan untuk memperbaiki dirinya secara alami. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Jangan lupa juga untuk berlangganan channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan video-video penting berikutnya tentang cara hidup sehat dengan diabetes. Dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang sedang berjuang melawan diabetes, karena satu langkah kecil bisa membawa perubahan besar dalam hidup mereka.